Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mempersembahkan sepanjang jalan Malioboro, Yogyakarta di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube gua agar gua tetap semangat membuat video-video selanjutnya. Nah teman-teman, Malioboro merupakan salah satu jalan paling populer di Yogyakarta. Selain berada di jantung kota, Malioboro menjadi cukup dikenal karena cerita sejarah yang menyertainya. Di sini saya akan sedikit mengulas sejarah Malioboro dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Check it bro. Wave Beats Music. Keberadaan Malioboro sering pula dikaitkan dengan 3 tempat saklar di Jogja, yakni Gunung Merapi, Keraton, dan Pantai Selatan. Dalam bahasa Sanskerta, kata Malioboro bermakna karangan bunga. Kata Malioboro juga berasal dari nama seorang kolonial Inggris yang bernama Marlborough yang pernah tinggal di sana pada tahun 1811 sampai 1816 Masehi. Pendirian Jalan Malioboro bertepatan dengan pendirian Keraton Yogyakarta. Awalnya, Jalan Malioboro ditata sebagai sumbu imaginer antara Pantai Selatan, Pantai Parangkusumo, Keraton Jogja, dan Gunung Merapi. Malioboro mulai ramai pada era kolonial pada tahun 1790 Masehi saat pemerintahan Belanda membangun benteng Frederik pada tahun 1790 Masehi di ujung selatan jalan ini. Mengingatkan kepada teman-teman yang mau berpergian tetap menjaga protokol kesehatan, wajib memakai masker, rajin cuci tangan dengan sabun, selalu jaga jarak. Semoga teman-teman selalu dilindungi dari virus COVID-19 ini. Saya teruskan ya sejarah Malioboro. Ceki bro. Selain membangun benteng, Belanda juga membangun Dutch Club pada tahun 1822 Masehi. The Dutch Governor Resident pada tahun 1830, Java Bank, dan kantor pos tak lama setelahnya. Setelah itu, Malioboro berkembang kian pesat karena perdagangan antara orang Belanda dengan pedagang Tionghoa. Pada tahun 1887, Jalan Malioboro bagi menjadi 2 dengan didikannya tempat pemberhentian kereta api yang kini bernama Stasiun Tugu Jogja. Jalan Malioboro juga memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di sisi selatan Jalan Malioboro pernah terjadi pertempuran sengit antara pejuang tanah air melawan pasukan kolonial Belanda yang ingin menduduki Jogja. Pertempuran itu kemudian dikenal dengan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, yakni keberhasilan pasukan Merah Putih menduduki Jogja selama 6 jam dan membuktikan kepada dunia bahwa Angkatan Perang Indonesia tetap ada. Malioboro terus berkembang hingga saat ini dengan tetap mempertahankan konsep aslinya. Malioboro jadi pusat kehidupan masyarakat Jogja. Tempat-tempat strategis seperti kantor gubernur DIY, gedung DPR DIY, pasar induk Beringharjo, hingga istana presiden, gedung agung juga berada di kawasan ini. Pemerintah setempat kini terus melakukan perbaikan untuk menata Malioboro menjadi kawasan yang nyaman untuk disinggahi. Awal tahun 2016, pemerintah telah berhasil mensterilkan parkir kendaraan dari Malioboro dan tengah menata kawasan ini di sisi timur untuk pedestrian. Warung-warung lesehan hingga saat ini masih dipertahankan untuk mempertahankan ciri khas Malioboro. Nah, teman-teman kalau mau mencari oleh-oleh di sepanjang jalan Malioboro, terdapat berbagai macam makanan ciri khas dari Malioboro. Salah satunya bakpia patok, getuk yangko, keplak, dan masih banyak lainnya. Wave Beats Music.
Makasih ya. Wave beats music. Dan ini yang terlihat adalah Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Pasar bersejarah dengan beragam barang. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Malioboro sekitar pukul 9 pagi sampai 10 malam setiap harinya. Toko-toko dan PKL di Malioboro mulai beroperasi. Siapa yang tak kenal Malioboro? Salah satu tujuan wisata utama di tanah Jawa ini, kini telah menjadi ikon tak terpisahkan dari kota Yogyakarta. Kawasan Malioboro terletak sangat strategis, yaitu di antara Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Tugu Palputih. Untuk cara ke lokasi Malioboro, kalau dari stasiun Tugu, berjalanlah sekitar 200 meter ke arah selatan. Anda akan langsung menemukan jalan dengan deretan pertokoan sepanjang 1 km, dan itulah Jalan Malioboro. Dari Monumen Tugu Yogyakarta, ambillah perjalanan ke arah selatan, jalan satu arah, melewati Jalan Margo Utomo, Jalan Mangkubumi, ikuti jalur tersebut sampai melewati traffic light, Jembatan Kewek, dan Hotel Inna Garuda. Setelah melewati jalan tersebut, Anda akan memasuki Jalan Malioboro. Dengan fasilitas pusat perbelanjaan, pedagang kaki lima, tempat makan, hotel, pusat informasi, musola, WC umum, dan area parkir untuk bus, mobil, sepeda motor, dan sepeda. Wave beats music. Nah, yang terlihat ini adalah Kampung Ketandan. Kampung ini rupanya telah ada sejak 230 tahun silam dan dibangun hampir bersamaan dengan Pura Pakewalaman. Nama Ketandan sendiri berasal dari kata tondo atau julukan untuk petugas pajak waktu itu. Dahulu, area Ketandan merupakan tempat pemukiman para pejabat pajak tersebut. Wave beats music. Bertandang ke Malioboro tak lengkap bila tak naik andong. Dengan moda transportasi tradisional itu, wisatawan bisa ke keraton alun-alun utara, pusat kaos, lalu biasanya diakhiri dengan belanja bakpia di Kampung Patok, Yogyakarta. Selama pandemi COVID-19, para pemilik andong mengalami masa suram. Tak ada turis yang menggunakan jasa mereka. Sebelum pandemi, untuk menikmati jalan-jalan dengan andong, turis harus merogoh kocek 150.000 hingga 200.000. Selama masa wabah virus corona, kunjungan turis anjlok. Namun, andong tetap setia menunggu penumpangnya. Ada puluhan andong sudah beroperasi tiap harinya di Malioboro saat ini. Yang penting bagi kami di masa sulit ini, karena baru mulai beroperasi, tarifnya bisa dirembuk, tergantung kesepakatan. Ujar Rifai, penarik andong.
Wave Beats Music. Wave Beats Music. Wave Beats Music. Wave Beats Music. Wave Beats Music.
Wave beats music. Wave beats music. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gua agar gua tetap semangat membuat video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ceki bro.